Ya, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas hari yang baru, penyertaan yang baru, kasih setia yang baru, yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, di mana kami akan menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau baca ayat Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Di dalam ayat yang pertama saya akan membacakan buat kita semua. Dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ya, di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang Isai. Ketika kita belajar tentang Isai, maka kita boleh belajar tentang di mana Isai adalah menguji harapan kita. Seorang yang memiliki ujian, seorang yang memiliki harapan yang harus diuji, dan itulah yang dialami oleh Isai. Dan ketika kita membaca di sini, kita bisa melihat bahwa betapa luar biasanya seorang ayah mendengar kalau anaknya itu mau diurapi. Nah, ketika kita mendengar nama Isai adalah seorang yang sering muncul namanya disebut di dalam Alkitab, yang berkaitan dengan Daud, yang berkaitan dengan Mesias, dan itu melekat kepada Isai karena dia adalah orang yang sebagai orang tuanya Raja Daud. Dan itulah yang menjadikan satu harapan, di mana orang tua bisa memiliki satu kebanggaan kalau anaknya menjadi orang yang berhasil. Demikian juga Isai mempunyai satu harapan kalau di antara anaknya ada yang dipilih menjadi raja. Dan di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dimiliki dan kebanggaan oleh Isai adalah di mana raja ini adalah raja yang melahirkan sang juru selamat atau Mesias, raja di atas segala raja. Kalau kita lihat, meskipun kalau kita lihat dari keluarga Isai adalah di mana dia tidak pernah menjadikan keluarganya itu akan menjadi keluarga raja, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Isai dipilih oleh Allah dan untuk menjadi raja suatu dinasti yang kekal. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa Isai adalah seorang yang memiliki harapan yang diuji. Sebelum kita melihat keberhasilannya untuk Raja Daud itu berhasil menjadi Raja Daud, prosesnya di awal inilah kita bisa memperhatikan bahwa sangat luar biasa prosesnya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama ini, Tuhan sudah berfirman kepada Samuel untuk mengurapi anaknya Isai, salah satu dari anaknya Isai. Ternyata Samuel itu mundur-mundur, mengulur-ngulur waktu, karena dia takut kepada Saul. Dan kalau kita juga memperhatikan di sini bahwa ketika dia harus datang kepada Isai, itu adalah hal yang sangat berbahaya, apalagi kalau dia ketahuan oleh Raja Saul, dan dia pastinya akan dihukum. Nah, di kisah ini kita bisa juga melihat bahwa ketika Samuel sebagai seorang hakim, dia harus muncul di Betlehem dengan membawa buah tanduk yang berisi dengan minyak, pasti akan menjadi satu pertanyaan. Dia akan ditanya dan bagaimana dia harus menjawab. Itu menjadi satu resiko yang harus dihadapi oleh Samuel. Kalau kita juga melihat bahwa ia meminta kepada Isai untuk memperhatikan para putranya sebelum dia mau melakukan pengurapan. Nah, kalau kita memperhatikan di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Isai, tentu saja ketika dia mendengar ini, dia memperhatikan secara baik-baik siapa dari antara anak-anaknya itu akan menjadi raja.
Tentu saja Isai sebagai seorang ayah pasti akan memilih anaknya yang paling kuat, paling gagah, paling memiliki kelebihan di antara saudara-saudaranya yang lain. Tetapi kalau kita melihat di sini bahwa apa yang menjadi kebanggaan oleh Isai, dia sebagai seorang ayah, memperhatikan anak-anaknya, dia melihatkan segala kelebihan anak-anaknya, dia perhatikan. Tanpa ragu-ragu, dia melakukan, dia ingin memberikan anaknya yang terbaik. Dan kalau kita lihat bahwa Samuel sudah mengecek bersama dengan Isai dan memilih-milih dari anak-anaknya, apa yang dikatakan oleh Samuel, apakah masih ada yang lain. Jadi kalau kita lihat bahwa Isai sudah menunjukkan anak-anaknya yang ada di rumah yang memiliki kelebihan secara fisik, secara pandangan manusia memiliki kelebihan-kelebihan, ternyata dia tidak ada yang dipilih oleh Allah. Meskipun Samuel sempat terperdaya melihat kakaknya Daud yang sangat luar biasa, tegap, tinggi, tapi Allah mengatakan bahwa Allah tidak melihat rupa, tetapi Allah melihat hati. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, dan itu dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Nah, tentu saja ketika anak-anak Isai sudah lewat, tentu saja Isai melihat, loh, tidak ada lagi anakku. Adapun Daud yang sudah mungkin dianggap tidak cocok, tidak layak, itulah justru Isai mempunyai sikap yang tidak percaya diri kepada anaknya yang bernama Daud. Ia sudah meremehkan putranya sendiri, tetapi Allah melihat apa yang dimiliki di dalam diri Daud, bakat dan kemampuannya untuk menjadi seorang pemimpin melekat pada Daud. Di sini kita bisa belajar bahwa dari kisah Isai, kita bisa melihat bahwa secara manusia kita selalu mempersiapkan yang terbaik untuk menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi orang yang menjadi seorang pemimpin. Tetapi kalau kita lihat bahwa justru Daud yang tidak dipersiapkan itulah yang dipilih oleh Allah. Dan kita bisa belajar bahwa harapan kita selalu menginginkan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa di dalam harapan-harapan kita. Tetapi itu perlu diuji. Dan ketika Isai harus mengalami ujian ini, maka kita boleh belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Isai, justru kita melihat bahwa Allah menghendaki bahwa Allah yang berdaulat, di mana Allah datang dan memilih Daud adalah pilihannya, bukan dari harapan-harapan kita. Terkadang kita punya harapan, namun harapan itu tidak sesuai. Justru Tuhan memberikan harapan yang lain yang terkadang tidak pernah kita pikirkan, terkadang kita tidak pernah menjangkau atau kita tidak pernah menebak apa yang akan terjadi. Justru di sini kita boleh belajar. Ketika kita melihat kisah Isai, maka kita bisa melihat bahwa memang yang dipikirkan oleh Isai dengan Samuel adalah pemikiran yang wajar, mencari yang terbaik secara manusia, tetapi Allah menentang, karena Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa hikmat secara konvensional di dalam memilih seseorang itu tidak harus dengan melihat secara fisik. Kita boleh belajar dari kisah ini, di mana Allah menginginkan di dalam hidup kita, di mana Allah akan terus mencari tuntunannya bagi orang-orang yang mempelajari firman-Nya dan yang menyenangkan hatinya. Itulah yang akan dipilih oleh Tuhan. Harapan kita akan diuji. Karena itu kita mau belajar dari kisah Isai. Seorang yang memiliki anak, yang diharapkan dia memiliki anak yang terbaik, justru kita boleh belajar harapan orang tua ini bisa salah. Karena Tuhan memilih anak yang memiliki kedekatan, yang mau belajar tentang firman-Nya. Dan di sini kita boleh belajar, sudahkah kita selalu bertanya kepada Tuhan tentang rencana-rencana kita, untuk kita sampaikan kepada Tuhan bahwa pada hari ini
saya punya rencana apa, kita sampaikan kepada Tuhan. Kisah Isai boleh menjadikan satu perenungan dalam hidup kita. Terkadang kita memiliki rencana-rencana yang baik secara logika, secara hitung-hitungan tepat, namun Tuhan bisa membuat cara yang lebih baik. Terkadang kita terpesona dengan pandangan mata kita, tetapi Tuhan melihat hati bagi setiap orang yang akan dipilih. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu mempunyai sikap mau belajar firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan setiap hari seperti Daud. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami di sepanjang malam dan di hari baru ini Tuhan, kami mau melakukan segala aktivitas kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan yang terus memimpin kami di dalam kami melangkah, dan kami terus mengandalkan Tuhan dan selalu menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh belajar setiap harapan kami. Biarlah harapan kami mau uji supaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati dalam usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan jadikan berhasil, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini menghadapi berbagai macam persoalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.